cara menasihati teman yang gemar bermain TikTok itu gimana ya, Ustadz? Dan ada keluarga istrinya, ini jarang berjilbab, cara menasihati agar tidak tersakiti itu gimana? Ya, cara Oke. menasihati dia agar sakiti, Ustadz. Saya mulai dari yang pertanyaan terakhir tadi, bagaimana menasihati yang tidak menyakiti. Iya, menasihati agar berjilbab sih kalau dari sini. Tapi Oke, bisa dibuat secara umum juga. ya. Jadi kita bilang ya bahwa ini kewajiban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja. Ini adalah kewajiban. Itu ya. Nah, kewajibannya ada di dalam surat An-Nur 30 dan 31 ya, dan di surat Al-Ahzab 59. Gitu. Itu yang kita sebutkan gitu aja ya. Dia ada di dalam Al-Qur'an, ya kan? Itu aja, ya kan? Nah, insya Allah kalau kalau wanita menutup aurat, memakai kerudung, ya, memakai jubah, maka itu pasti baik buat dia dan keluarganya, buat dia dan orang tuanya, buat dia kalau udah bersuami ya untuk suaminya, buat dia dan untuk untuk bapaknya. Nah, gitu aja. Jadi kita sampaikan ayatnya, terus ini kewajiban dari Allah, ya kan, dalam Al-Quran, dalam hadis, gitu. Itu aja, sebatas kita menyampaikan dengan tadi ya, menyampaikan sebaik mungkin, ya, karena yang diwajibkan oleh Allah itu kita hanya menyampaikan saja. Kita tidak diwajibkan untuk membuat seseorang itu menerima atau tidak, ya. Atau tidak itu kan urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Walaupun kita sih pengennya dia terima ya. Walaupun pengennya sih dia ya ikutlah ya, dia taat gitu ya. Tapi kan belum tentu, ya kan? Jangankan kita, ya, Rasulullah saja tidak berhasil mendakwahi pamannya, ya kan? Abu Thalib. Padahal pamannya itu sangat berjasa melindungi dakwah Rasulullah. Tapi ya kekecewaan Rasulullah itu tidak membuat Rasulullah patah arang, patah hati ya. Rasulullah terus saja menyampaikan. Nah, jadi yang diminta oleh Allah dari kita itu ya hanya menyampaikan saja, tidak lebih, ya, hanya menyampaikan saja. Nah, ini yang pertama. Jadi jangan berharap menyampaikan terus orang tuh nyaman, tidak. Ya, justru kita harus siap, harus pahami bahwa kalau kita menyampaikan Islam, menyampaikan al-haq, itu sunnatullahnya orang nggak nyaman. Gitu. Sunnatullahnya orang itu terganggu. Gitu. Karena Rasulullah mengalami begitu. Yang terjadi adalah Rasulullah itu dibully. Bahkan bukan hanya dibully Rasulullah itu, sampai diboikot, bahkan diancam bunuh, bahkan diusir, ya kan? Bahkan mengalami penyiksaan dan 13 tahun di Mekah itu dakwah beliau tidak nyaman. Jadi kalau berharap berdakwah nyaman itu nggak sesuai dengan sunnah. Ya, nggak sesuai dengan sunnah. Malah tidak sunnah ya, tidak nyunnah ya. Nggak nyunnah ya. Pejuang Palembang nggak nyunnah ya. Sunnahnya dakwah itu mengalami rintangan yang berat. Gitu. Ya. Itu. Nah, jadi kita harus bersiap diri ya, menyampaikan itu, siap untuk dibully, siap untuk dimarahi, siap untuk tidak diterima. Karena Rasulullah juga begitu. Ya, kebanyakan manusia itu memang menolak. Ya. Oke ya. Saya kira itu tadi bagaimana menasehati ya agar dia mau tutup aurat.
jelaskan bahwa ini kewajiban dari Allah. Ya, nah itu kalau itu saudara kita, maka kita bilang, ya, Anda menutup aurat menyelamatkan bapak, menyelamatkan suami, menyelamatkan saudara laki-laki. Ya, karena laki-laki ini punya tanggung jawab untuk menyelamatkan saudara perempuannya. Di antara penghuni neraka itu kata Rasulullah adalah laki-laki yang dayus. Dayus ini jadi bahasa Palembang. Laki-laki dayus itu laki-laki yang dia membiarkan ya saudara perempuannya, istrinya atau ibunya melanggar syariat. Ya tidak tutup aurat, ya berduaan dengan laki-laki lain, ya khalwat, ihtilat dan seterusnya. Ya. Nah itu adalah laki-laki yang membiarkan saudara perempuannya itu bermaksiat. Bermaksiat dalam konteks tadi ya. Maksiat itu bukan hanya berzina. Puncak dari maksiat memang berzina, ya. Nah tapi sebelum berzina itu kan ada hal-hal lain yang dilanggar, ya. Nah begitu. Jadi laki-laki yang membiarkan istrinya, anak perempuannya, ya, saudara perempuannya, ibunya membuka aurat itu laki-laki yang bakal masuk neraka. Itu yang disebutkan dalam hadis, itulah laki-laki dayus. Oke ya. Jadi kita sampaikan bahwa ini kewajiban sebagai saudara, ya, sebagai suami, sebagai ayah, ya, sebagai adik, ya, sebagai kakak, gitu ya. Itu ya. Nah, adapun tadi pertanyaannya, pertanyaan yang pertama tadi, menasehati orang-orang yang suka TikTok, Ustaz. Bagaimana nih? Ya, maka kita sampaikan bahwa TikTok itu, ya, kalau perempuan itu menampakkan perhiasan, ya, bersolek, nah itu tidak boleh.